Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kami dari Aneka Warna menerima kehadiran tamu-tamu jauh ya. Sesi kedua ini ada yang dari Aceh, dari Medan, Pekanbaru, Palembang, Pontianak. Dari mana lagi Pak? Jambi. Oh, terima kasih Bu, Bapak. Oke, pada pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan ucapan selamat datang, dan untuk itu kami mohon Pak Hardian selaku owner dari Aneka Warna untuk memberikan kata sambutan. Silakan Pak. Selamat pagi semuanya. Tadi pagi agak deg-degan ya, karena Jakarta hujan. Tapi amin, pagi ini kita masih lancar. Mudah-mudahan lebih cerah siangnya. Jadi nanti sesi sorenya lebih seru. Ya. Again, terima kasih untuk nomor satu untuk waktunya. Ya. Terima kasih banget meluangkan waktu untuk Aneka Warna. Jadi kami bisa bantu join ke EduTrip ini ya. Memang bisnis grafik ini banyak tantangannya selalu karena marketnya yang sedang kita support tidak kondusif ya. Jadi mudah-mudahan akan membaik. Tapi juga mungkin dari segi persaingan ya. Jadi kita harus bikin grup ini lebih sehat semuanya ya. Jadi mudah-mudahan acara kita 2 hari ini bantu inspirasi ke depan dari segi improvement, bukan cuma untuk dari segi mungkin kalau saya ngomongin alat ya, bukan, tapi dari segi lain-lain. Jadi yang penting adalah komunitas ini semua kita bersama growing together ya. Oke. Terima kasih Pak Anton, mungkin saya minta waktunya kalau bisa kenalan dengan saya ya. Jadi nanti kita lebih ngobrol banyak 2 hari ini ya. Thank you very much. Terima kasih Pak Dian. Saya diminta untuk membawakan satu short presentation ya, mengenai mengapa dan apa tujuan Aneka Warna membawa Bapak Ibu ke Aneka Warna, kemudian besok ke showroom Epson ya, dan yang terakhir kita akan berkunjung ke satu customer kita yaitu Brilla, di mana kita bukan hanya belajar mengenai mesinnya, tetapi bagaimana customer tersebut mengelola percetakan seperti sebuah pabrik yang proper gitu ya. Bagaimana kebersihan, kemudian disiplin dari human resource-nya, kemudian workflow dari produksinya, itu akan kita pelajari besok. Oke, saya mulai aja. Mana Fat? Oh iya, maaf, lupa. Oke, selamat datang di showroom Aneka Warna Sunter ya. Untuk Bapak Ibu ketahui, gedung ini relatif baru, mungkin selesai dibangun 2023 atau awal 24. Seperti kita ketahui tahun 2021 gedung ini habis ya Bapak Ibu. Kita ada musibah fire, semua habis di gedung ini, dan kemudian dibangun lagi. Dulu kantor semua di sini, tetapi sekarang gedung ini difungsikan lebih untuk gudang. Nanti Bapak Ibu bisa lihat juga gudangnya Aneka Warna di sini.
sementara kantornya lebih banyak di Gunung Sahari. Sebagai milestone dari Aneka Warna, Aneka Warna sendiri sudah beroperasi dari tahun berapa ya Pak Adrian ya? Tahun 72 mungkin. Tetapi aktanya dimulai dari 1976. Jadi tahun ini adalah anniversary Aneka Warna yang ke-50 tahun. Ya. Terima kasih tentunya berkat dukungan Bapak Ibu sekalian, dan yang kami persiapkan adalah bersama Bapak Ibu sekalian untuk the next 50 years ya. Ini kita benar-benar mempersiapkan bahwa kita bisa berkembang bersama-sama. Tahun 80, tahun 76, Aneka Warna masih berkonsentrasi dengan kamera dan lensa. Kemudian tahun 1980 ada penambahan portfolio, yaitu offset printer supplies. Waktu itu Aneka Warna menjual plat, chemical. Lalu memasuki tahun 2000 di quarter 3 itu Aneka Warna mulai memasuki era large format printer, di mana ada pada saat itu ada merek Tegwin, Novajet, yang mungkin dari beberapa dari Bapak Ibu sekalian cukup familiar. Selanjutnya di tahun 2008 Aneka Warna mulai kolaborasi dengan Allwin, salah satu market leader di China untuk mesin solvent dan eco-solvent, dan ini terus bertahan. Artinya Allwin sebagai market leader di lokal China, dan di Indonesia sendiri kita sudah install sekitar 1.700. Benar ya Pak Andi ya? Oke, sekitar 1.700 unit dari 2008. Salah satunya kemungkinan besar pasti ada di tempat Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian di 2014 kita mulai memasuki large format bisnis yang specialized seperti mati ya, seperti maaf, baterainya habis. Jangan dipisah. Seperti oke, halo. Baik, seperti UV, kemudian latex itu kita develop mulai dari 2014. Selanjutnya di 2015 melihat pasar yang terus berkembang, kita mulai mendevelop finishing solution, yaitu seperti misalnya cutting, laminating, dan teman-temannya. Di 2024 itu kita mulai lebih spesifik, dan kita perhatikan kebutuhan pasar ya, aplikasi dan alat-alat penunjang yang memang sesuai dengan kebutuhan pasarnya. Dan di 2026 ini sebagai pembukaan di 2026
Aneka Warna meluncing satu teknologi printhead baru yang spesifik didevelop oleh Allwyn, yaitu C98. Bapak Ibu bisa lihat nanti di lantai 2, C98 solvent, dan juga flatbed UV 2513 dengan menggunakan printhead yang sama 988H. Kenapa kita meluncing produk ini sebagai salah satu opsi untuk menjawab kebutuhan pasar saat ini? Ini roadmap Allwyn dari 2007. Jadi di 2007 Allwyn mulai memasarkan mesinnya. 2008 Aneka Warna mulai kolaborasi dengan Allwyn. Jadi perjalanannya cukup panjang. Karena itu Allwyn dan Aneka Warna selalu melihat hal-hal apa yang bisa diperbaiki, tipe mesin apa yang dibutuhkan oleh pasar. Jadi hubungan Allwyn dan Aneka Warna lebih dari sekedar transaksi. Jadi kalau saya sering dengar Pak Hadian diskusi dengan Allwyn, bukan soal omset berapa, tetapi pasti saya minta dibikinin mesin seperti ini. Ini desainnya jelek, tolong diganti. Nah, itu, dan seringkali Allwyn sangat mendengar input dari Aneka Warna, karena pasar ekspor perkuat Allwyn, 1 India, 2 Indonesia. Oke, ini visi misi yang dipegang oleh Aneka Warna ya. Yang pertama yaitu enable customer growth. Ini yang selalu kita utamakan karena tujuan dari Aneka Warna adalah menjadi support bagi perkembangan bisnis Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, deliver end-to-end solution. Kalau Bapak Ibu sudah mengenal Aneka Warna cukup lama, maka pasti memahami bahwa kita memiliki solusi untuk ke satu lini bisnis itu pasti end-to-end. Dari persiapan, artinya dari software pun Aneka Warna memiliki custom tersendiri. Jadi misalnya fotoprint, itu fotoprint yang di Aneka Warna itu kita custom bersama SAI-nya. Jadi it's different sampai ke finishingnya, baik itu laminating, potong, dan lain-lain. Kemudian build knowledge dan capability, ini yang terus-menerus kita sampaikan ke pasar mengenai tren di pasar, kemudian aplikasi-aplikasi untuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan hidup industri grafika itu sendiri. Jadi Aneka Warna sudah berenang ya bersama Bapak Ibu di industri grafika. Kita nggak boleh berhenti di tengah-tengah. Kita mesti jalan terus, berenang terus, dan dalam perjalanan itu kita harus menambah knowledge, belajar kesuksesan dari yang sudah di depan, supaya kita bisa bareng-bareng untuk terus bertumbuh. Yang terakhir yaitu grow a strong dan ethical organization. Bagaimanapun bisnis itu dijalankan oleh
manusia dan adalah menjadi tujuan utama kami di Aneka Warna untuk memperkuat organisasi. Tujuannya adalah untuk dapat melayani Bapak Ibu sekalian dengan baik. Kalau ada tentunya di tim kami juga masih banyak ketidaksempurnaan, itu kami terus coba develop. Tetapi misalnya Bapak Ibu ada kesulitan baik di cabang maupun input dari teman-teman Aneka Warna yang lain, saya selalu open untuk kontak langsung aja, karena saya dan Pak Hadian tidak membangun satu organisasi yang terlalu birokrasi. Kita ingin kalau ada masalah cepat diputuskan, masalahnya diselesaikan. Karena itu baik Pak Hadian maupun saya selalu open untuk langsung di kontak. Kita akan coba mencari jalan keluarnya untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, ini 3000 unit install, mix ya antara solvent dan eco solvent, kemudian tinta dan stiker. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat, kami selalu mencoba berinovasi, bukan menjadi yang paling murah ya, tetapi bagaimana mensupport Bapak Ibu sekalian supaya tidak problem. Kenapa tinta menjadi penting, katakanlah. Tinta menjadi penting karena berhubungan dengan umur printhead misalnya. Kemudian kualitas cetak, ketahanan terhadap hujan, panas, kalau Bapak Ibu cetak outdoor. Ya. Demikian juga stiker, kita memiliki banyak ragam stiker sesuai dengan kebutuhan dan hampir di semua segmen harga. Kami bekerja di 7 solution ini. Kalau Bapak Ibu lihat di website Aneka Warna, ini adalah 7 solution yang kami develop: advertising, merchandise, branding. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu lihat itu ada opsi solusi yang kita tawarkan untuk masing-masing printing solution. Jika Bapak Ibu ada kebutuhan spesifik di antara 7 printing solution ini, teman-teman nanti akan bisa membantu memberikan penjelasan. Oke. Pasar saat ini secara tradisional memang outdoor masih banyak ya, masih paling banyak ya. Bagaimanapun dari kota sampai kecamatan, sampai dari kota, kabupaten, kecamatan, job ini masih ada, memang masih ada. Tetapi karena apa itu persaingan, kemudian entry barrier yang rendah. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah punya toko, tiba-tiba minggu depan tetangga ada beli mesin, ngeprint aja, udah bisa jual gitu. Jadi ini entry barrier-nya cukup rendah ya. Karena itu kita perlu memperkuat fondasi dari bisnis kita dengan sesuatu yang lebih spesifik. Ini di beberapa kota saya pikir sudah cukup kuat pasarnya, dekal, sesuatu yang cukup menarik, tetapi memang harus punya keahlian dalam menempel stiker di kendaraan.
Ini salah satu opsinya. Nah, untuk sesuatu yang sehari-hari kita jalankan, kita lihat, itu adalah PSM ya. Maksudnya barang-barang untuk display yang kita lihat di mall, kita lihat di toko, kita lihat di warung, di restoran, di sekitar kita. Kalau kita berbicara dengan brand besar, biasanya brand besar itu skopnya nasional. Teman-teman di Jakarta seringnya punya kendala kalau toko tersebut berada cukup jauh, misalnya pasang di Jambi atau pasang di Aceh. Mereka kesulitan cari temen yang sanggup ngerjakan, karena bentuknya seperti ini, pakai bot, foam bot, akan sangat sulit untuk transportasi ke tempat yang jauh ya. Dan resiko rusak itu cukup besar. Tapi sering pula teman-teman bilang, nah, belum ada jobnya, kita belum pernah dapat jobnya. Again, this is a chicken and egg ya. Tapi kita selalu percaya bahwa Bapak Ibu harus siap dulu untuk menerima pekerjaan seperti ini. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak mempersiapkan, ya nggak akan pernah ada gitu. Nah, jadi ini salah satu hal yang perlu dipikirkan, karena bagaimanapun tugas kita ini kan graphic communication ya. Tugas kita adalah mencetak dengan baik sehingga klien yang datang ke kita dagangannya laris gitu. Nah, kalau Bapak Ibu diminta ngeprint sesuatu untuk toko atau restoran, tetapi cetakannya jelek, kemudian customernya datang, apa ya, ini kok interiornya begini ya, promonya kok begini, pelang depannya kok burem gitu, setelah 3 bulan kok burem, kan kasihan gitu. Kalau kita benar-benar mempersiapkan dan memberikan yang terbaik, klien tersebut jualannya laris, mereka kan bisa dan punya alasan untuk terus berinovasi. Bulan ini saya mau promo ini, bulan depan promo yang lain lagi. Nah, ini sesuatu yang perlu kita perhatikan, bagaimana kita bersiap untuk mengerjakan hal tersebut. Banyak Pak, tidak hanya merek nasional ya, ataupun multinasional, tetapi di daerah Bapak Ibu sekalian pasti banyak brand-brand lokal yang sebenarnya bisa memanfaatkan kalau Bapak Ibu bisa menawarkan hal tersebut. Jadi kalau selama ini Bapak hanya menawarkan cetak spanduk dan stiker, ya brandnya kasihan gitu, karena dia nggak punya opsi untuk bikin seperti ini. Nah, padahal untuk menghidupkan pasar, promotion seperti ini masih sangat mengena. Oke, kita masuk aja ke mesin C98. Adanya C98 ini karena untuk mendukung Bapak Ibu, salah satunya mempersiapkan seperti itu. Kalau Bapak Ibu lihat dengan resolusi, kemudian hasil cetak dan warna, dengan satu mesin Bapak sudah bisa menjalankan untuk outdoor dan indoornya. Jadi ini 5 PL, 5 pikoliter. Bapak Ibu boleh lihat, boleh bawa sampelnya, boleh dibandingkan dengan EcoSolver kita yang I3200, dan Bapak Ibu bisa
melihat apakah mesin ini bisa membantu untuk menjalankan planning Bapak Ibu ke depan. Untuk speed, saya tidak terlalu concern untuk speed. Kenapa? Karena kalau untuk stiker, kalau kita bandingkan dengan di pasar ya, biasanya EcoSolvent Bapak Ibu kan 1 head, 2 head, udah pasti lebih kenceng gitu. Mesin ini, oke, C98 dalam 1 head itu ada 2 channel, artinya 2 warna. Jadi untuk ngeprint CMYK hanya dibutuhkan 2 head. Ya. Nah, mesin ini bisa maksimum dipasang 4 head. Untuk unit yang 5 meter itu bisa dipasang 6 head. Jadi kalau Bapak Ibu lihat nanti dudukan print headnya, dia maksimum dipasang 4 head. Oke, akan lebih menarik kalau nanti kita melihat langsung hasilnya di bawah. Selain dari solvent, kita sudah datang juga unit yang UV-nya, UV roll to roll 3 meter dengan print head yang sama, C9 888H. Dari Konica ya. Jadi sejarahnya print head ini adalah, kalau kita kenal Konica 512, Konica 1024, ini dulu namanya Konica 1800. Jadi nozzle-nya lebih banyak lagi. Ya. Kebetulan sayangnya UV-nya baru masuk minggu ini, jadi kita belum pasang. Di kesempatan lain pasti kita akan demokan untuk mesin ini. Ini unit flatbed-nya 2513. Kemarin sebenarnya kita sudah pasang di bawah untuk event ini, tetapi ya dilalahnya ada customer datang, tes print, butuh, langsung disuruh bungkus gitu. Jadi mohon maaf kita nggak bisa demo yang flatbed, tetapi sampel-sampelnya ada untuk yang UV flatbed-nya. Ini kemarin kita sempat bikin video untuk flatbed pada saat masih di showroom. Tiga row berarti kita bisa masang 2 kali CMYK dan double wide. Dia sudah linear motor pakai magnetik, tetapi untuk yang solvent itu masih normal motor ya, pakai belt. Ya, ini nanti kita bisa baca apa, nanti bisa kita share spek dari KM 1800 1024. Nah, nozzle-nya, jumlah nozzle-nya lebih banyak, dan yang penting juga resolusi kita lihat sampai 600 dpi. Kemudian printing width-nya, lebarnya lebih lebar 3 mm dari 1024. Dan ini
drop size-nya kita pakai yang 5 picoliter. Dan untuk UV-nya yang untuk flatbed dengan frekuensi sampai 80 kHz kita bisa menggunakan high drop ya. Jadi misalnya Bapak Ibu ngeprint sesuatu yang nggak rata, itu kita bisa lakukan dengan baik yang melengkung ataupun atas bawah gitu, misalnya ada teksturnya. Oke, saya pikir cukup sekian. Akan lebih menarik kalau nanti kita lihat di bawah mesinnya. Jangan malu bertanya, tanya aja teman-teman aneka warna yang ada di sekitar mesin tersebut. Minta sampelnya, kalau Bapak Ibu punya keinginan file, bisa minta dikopikan. Nanti setelah event kami print dan kami kirim ke Bapak Ibu sekalian. Di mesin apapun silakan. Ya.